Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini Bapak Ibu, Paulus menulis surat Tesalonika ini bukan hanya memberikan pengajaran, tetapi ia sudah mempraktekkan apa yang diajarkannya. Beberapa kali ia harus mengalami masalah, ia harus dipenjara karena kegiatan memberitakan jalan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini dia tidak berputus asa, dia tetap taat dan bersuka cita, tetap setia dalam apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupannya. Nah, hal utama yang seharusnya menjadi alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, secara rohani kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka sejak itu kita diampuni. Segala dosa kita dibasuh dan kita menjadi orang yang dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal di sorga. Demikian juga dengan kesehatan jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini adalah hal yang patut kita syukuri senantiasa. Nah, selain kita harus mengucap syukur senantiasa karena itu adalah kehendak Tuhan, kita juga harus mengucap syukur senantiasa karena ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur kita. Nah, ada beberapa hal yang saya akan bagikan buat kita semua. Nah, yang pertama adalah ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, di sini di dalam hadirat Allah, di sana ada kebaikan Allah. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 103 juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan kita mengganti kata-kata keluh kesah, sungut-sungut, mengomel, kata-kata yang kasar dan suka menuntut dan memaksakan kehendak kita sendiri, diganti dengan kata-kata doa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita tetap bersyukur, membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Nah, saat Yesus memberi makan 5.000 orang, di sana dalam Alkitab Yesus berkata, Yesus mengucap syukur dengan 5 ketul roti dan 2 ikan dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan kita atau apapun yang kita miliki, nikmatilah, pakailah itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, maka Allah akan melipat gandakan dan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Lalu kita melihat mujizat pelipat gandaan itu terjadi. Ini adalah tindakan iman yang didorong oleh kasih dan belas kasihan Tuhan. Biarlah kita tetap bersyukur apapun yang kita miliki. Kita percaya mujizat pelipat gandaan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dengan iman kita mau katakan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 44 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa telah mendengarkan doanya. Mengapa? Karena Yesus tahu, mengerti bahwa Bapa selalu mendengarkan dia. Alasan doa disertai dengan ucapan syukur agar mujizat terjadi, ucapan syukur dari mulut orang yang menjadi percaya. Nah, di sini ada saat-saatnya kita mengalami hari-hari dalam penderitaan, mungkin kesusahan, kesakitan, kesedihan dan air mata, mungkin dengan keadaan gelap, nampak tidak ada jalan keluar. Namun kita jangan kehilangan iman untuk percaya dan tetaplah harapkanlah yang terbaik itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ucapan syukur adalah bukti dari kita orang yang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah dan keajaiban mujizat Allah. Dan sebab itu ucapan syukur adalah suatu cara kita membangunkan atmosfer kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat adalah ucapan syukur untuk pemulihan atas pergumulan hidup kita. Nah, di sini kita melihat Raja Daud saat dia berada dalam Gua Adulam bersama-sama dengan orang yang bermasalah, ia mendapat pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur dalam Mazmur 57 ayat 7 sampai yang ke-11 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunkanlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nah, ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ucapan syukur juga menyambut datangnya fajar, pemulihan atas pergumulan hidup kita. Di sini Daud menulis dalam kitab Mazmur tentang kuasa ucapan syukur, dan ini sangat dia mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya bersama-sama orang yang bermasalah dalam hidupnya. Begitu juga pun kehidupan kita, dalam masalah apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kita lewat ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kita tetap bersyukur, menaikkan ucapan syukur, karena di balik ucapan syukur ada mujizat terjadi, ada kuasa pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, biarlah kehidupan kami dalam segala keadaan pun yang kami alami hari-hari ini, kami tetap bersyukur kepadamu, karena di balik ucapan syukur ada kuasa yang besar dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.